Selamat malam semuanya, kembali lagi dengan saya. Kita ngobrolin saham sambil saya mau bikin kopi dulu nih, ya kan? Kita live sambil saya ngopi. Dan kalau ada yang mau bertanya nanti tinggal bertanya. Kondisi ISG besok, aduh, saya dulu deg-degan banget nih. Perangnya makin nggak ketolong ya. Sebelum ngobrol kita ngopi dulu, bener ya? Ya semoga besok saham sih aman. Ya perhatikan aja saham-saham oil ya. Yang forex juga boleh. Kalau ada yang main forex, ada kemungkinan besok gap up itu saham-saham minyak sama emas. Jadi boleh dipantau untuk emas, emas, minyak, ya kan? Kalau mau main forex besok pagi-pagi jam 5 dipantau sahamnya itu. Forexnya biasa mereka jam jam 5 atau nggak jam 6 udah mulai tuh jam marketnya. Jadi ya boleh dipantau banget tuh. Oke. Sorry tadi lagi bikin kopi ya kan. Udah malam nih. Ngobrolin saham kan enak kan sambil ngopi ya kan. Soalnya ya pembahasannya kita hari ini harusnya agak lebih dalam daripada biasanya soalnya. Soalnya market lagi bergejolak. Ya kita main semuanya aja ya. Kayak gua jujur besok nih gua harus pasang alarm jam 5 untuk ambil posisi buat main forex kan. Gitu. Ya buat hajar minyak gitu loh. Gue juga nggak nyangka kan. Kemarin gua udah take profit dulu minyak. Gue pikir dia bakal turun dulu, ya kan nggak taunya. Hari ini beritanya buruk banget. Tapi untung buat komoditas minyak ya, semacam permainan forex minyak atau nggak gold harusnya dia menguntungkan. Malam juga tadi, kak siapa tadi tuh? Ya kalau mau ada tanya-tanya ya kan,
Boleh. Sampai SKT gimana bang? Oh boleh. Like-nya dulu dong. PSKT. Ya saham-sahamnya Hapsoro sih harusnya sih oke ya. Sahamnya Hapsoro sih harusnya oke. Kenapa gue bisa bilang oke ya? Secara dia mainnya GG. Cuman ya itu kembali lagi nih besok nih market nggak tahu. Kalau gue lihat dari chart harusnya sih besok mulai naik ya kan. Cuman karena kejadian hari ini nih sampai apa presidennya Iran itu meninggal, gue takut orang pada panik gitu loh. Pokoknya besok kalau di bawah 246 mending cut loss saja gitu. Ini emang tandanya mau rebound dia. Kalau dari secara chart candle, ini tandanya dia mau rebound. Dia ada mau balik arah nih. Soalnya kemarin hijau nih. Cuman kembali lagi beritanya memang tidak mengenakan. Gue takutnya orang tuh pada panic selling. Kalau dia panic selling, ya kan 246 nih bisa jadi nih gitu loh. Kalau dia nggak panic selling sih aman bro. Market mah bisa jalan seperti biasa gitu. Gue takutnya panic selling aja. BP apakah up dengan news ini? Wah kagak dong. Kalau kalau keuntungannya BP ya nggak ada. Harusnya emang nggak ada up-upnya. BP ya BP mah cuman ini doang WTE. Justru yang up itu harusnya minyak karena kan Selat Hormuz ditutup kan. Nah, gitu. Makanya kalau dalam secara kita main forex itu enak banget. Besok nih kalau misalkan kalian punya akun forex, nah besok boleh tuh pagi-pagi jam 5 udah pantauin aja, kalau bisa lu HK aja tuh pagi-pagi. Tapi ya lihat sikon dulu, kalau dia gap up habis itu turun koreksi dulu, ya masuk aja dikit dulu nanti baru dihajar perlahan. Soalnya pasti informasinya kan Selat Hormuz saya udah ditutup, itu udah pasti harga minyak naik parah. Berapa bulan ini ngeri. Tapi kalau masalah BP, gue nggak bisa ngomong kalau BP itu ya itu kan WTE gitu. Kalau pengumumannya WTE-nya bagus ya iya. Cuma kan kembali lagi globalnya yang bikin panik itu kan karena kita panik nih. Wah lihat globalnya begini nih. Nah takutnya kan investor juga panik kan. Ya udah mendingan gue amanin duit gitu. Ya kalau pada panik semua ya mereka jualan. Jujur gue sudah simpen, gue udah tag ambil cash 30% jujur gitu dalam kondisi sekarang. Kalaupun gue mainnya itu sistemnya gue average down di saham yang gue ada, yang gue kena floating loss. Nah itu gue average, bid dia naik gue lepas, tapi gue cuma masuk sedikit aja, cuma tektok gitu doang. Boleh incer BBCA boleh. Tadi Pani ya, Pani itu secara off. Nah Pani itu Pani itu sebenarnya masih bagus ya. Gue tuh ada dapet ya gue nggak tahu sih ini kedepannya kedepannya sih dia bagus. Dia tuh ada satu, jadi dia tuh nunggu momentum satu, ada momentum nanti pemerintah. Kalau bener ya, kalau bener ya. Jadi dia tuh nunggu momentum di mana eh biaya PBB-nya itu nanti di ini di apa? Dibagi dua lah intinya. Misalnya harganya harga NJOP-nya dibagi dua. Misalkan harganya 2 juta, ada diskon NJOP. Nah, nanti itu PANI itu akan PANI nanti bisa bergeraknya sebelum berita itu keluar, dia pasti akan bergerak tuh. Nah, cuman ada rencana pemerintah tuh ngeluarin program gitu. Nah, cuman kalau kita lihat secara candlenya memang PANI mau turun lagi. Tapi sebenarnya hari kemarin itu sudah pullback, dia tuh mau balik arah ini sebenarnya. Cuman ya kembali lagi karena berita.
perang ini takutnya itu pada panik gitu. Bisa jadi tadi apa eh sama-sama Antam. Nah, Antam boleh lah, harusnya Antam di emas. Kalau secara makro Antam harusnya bagus gitu. Cuman gini ya, perbandingannya gini ya. Kalau kita main forex nih, ya kan. Gue bukan ngebanggain forex dan gue bukan ngebanggain ini. Cuman gue ngasih perbandingan gini, saham Indo dengan gue kasih perbandingan tuh lagi nih. Kalau saham Indo, lu tuh nggak bakal bisa dalam kejadian ini, lu nggak akan bisa berharap Antam itu kemungkinan besar besok langsung 25%. Nggak bakal bisa gitu loh. Tapi kalau lu di forex, ya kan, dalam kejadian ini, misal nih kemarin lu ambil lah di harga kemarin emas, tak hari ini gap up, gara-gara si Iran nih pemimpinnya meninggal, ya kan, itu dia bisa naik sampai 100 pips. Contoh nih, terakhir tuh anggap saja gue salah 5.280. Nah kalau naik 100 pip tuh 5.380. Lu pasang $1 aja lu langsung untung berapa, 1,7 juta. Nah saham Indo itu nggak mungkin dalam kondisi kayak besok ini dia itu akan naik 25% gitu. Ada kemungkinan kalau dia naik pun ya paling 5 sampai 10% gitu. Itulah perbedaannya kenapa eh kalau saham luar negeri lu pilih Chevron. Nah Chevronnya tuh bener naiknya enak. Kalau ininya kurang sih kalau menurut gua. Saham Indo tuh nggak terlalu pengaruh sama makro kalau menurut gua gitu. Menurut gua ya, kembali lagi ya, kalau intinya Antam dijaga aja jangan sampai di bawah 4.180. Kalau sampai 4.180 kurang menarik gitu. Esa, saham BNI kemana arahnya? Ya saham bank-bank mah harusnya masih oke lah ya. Saham bank ya harusnya masih oke. Ya rata-rata orang kalau panik gini kan, ya kalau dari kita aja dari Mira aja kan diinfokan ya, diversifikasi aset lah, pindahkan asetnya ke RDPT, RDPU. Ya kalau RDPU ya daripada kita masuk ke deposito ya kita masukin ke bank aja gitu kan. Untuk apa BNI? Oke, coba kita lihat nih. Kalau close di harga 437 aman. 437, 4370. Oh besok. Wah, besok sih jangan sampai. Kalau besok sampai ke sini sih kurang menarik ya bro. Justru ini harga besok nih dia harus balik arah nih. Dia kan udah 4.400 nih, dia harus balik arah. Kalau dia nggak balik arah malah tembusin 4.370, baru dia ke sini 4.300. Iya bentar Kasarumpade. Tadi kan si Ajis, Pak Ajis ini nanya duluan BNI. Gitu. Cuman dia kayaknya mau tahu chartnya gitu. Ntar habis ini Esa, tenang aja. Tuh. Nih bakal bisa ke 4265 gitu. 4265 4260. Agak kurang menarik sebenarnya, tapi harus lihat besok. Ya kalau investor asingnya pada cabut kan karena kondisi kayak gini, bank juga jebol juga, mau kita bank apapun juga jebol karena kan mereka kan algoritma ya, mereka lepas ya udah des banknya jebol lagi gitu kan. Esa, kalau lihat dari candlenya ini udah oke nih Esa nih, ya kan. eh Bisa pasang support di 610 atau enggak paling jauh ya ini 600. Karena kalau dia di bawah ini, di bawah 610 atau enggak 600 dia balik turun. Tapi secara overall dia lagi mau tembusin lagi nih, dia mau balik arah nih. Besok sih harusnya ada kemungkinan balik arah. Tuh.
Esanya nih. Ini oke sih secara overall sih. Tuh. Mina, oke kita lihat Mina. Mina. Nah, Mina nih juga sebenarnya mereka tertahan sih. Kondisi kemarin itu kayak Mina, kayak tadi apa Pipi atau enggak apa tuh mereka tertahan. Maksudnya dalam arti kata tertahan tuh dia habis dari merah, nah dia bikin hijau kecil. Berarti itu kan tandanya dia tuh ada besok kemungkinan itu bisa mau naik. Nih kalau di Mirai itu dia bisa pakai ini. Aku lupa nih. Easy Findernya itu kalau nggak salah pakai chart deh. Hmm, mana ya? Lupa. Ada nih caranya. Coba. Chart search deh. Easy easy condition search. Bukan ini. Bentar, gue juga agak lupa lagi. Easy Finder bener. Divergent, breakout line. Tada, gue inget-inget dulu ya. Gue juga agak lupa lagi. Tadi, cuman kalau secara ini Mina harusnya sih balik arah. Tuh. Tapi kita pasang support aja nih Mina. Kita pasang stop lossnya itu di harga nih 348, jangan sampai di bawah 348. Nah dia harus tembusin 438 nya lagi nih baru menarik nih, bisa kembali lagi ke 540 gitu. Tapi secara overall harusnya kalau udah hijau begini dia harusnya balik arah tuh. Cuman nggak tahu juga nih ya kan, agak-agak ini memang agak-agak beresiko nih, aduh kesel juga gitu. Emang ngeselin Trump itu waktu itu juga sama kan, tahun lalu deh kalau nggak salah, sebelum tahun lalu bahkan kan setelah lebaran diajakin tarif war, wah market merah kan, udah curiga nih tiba-tiba kok pagi ada informasi trading halt ini berlaku di bawah di 8%, terus ARB turun jadi ini, jadi apa, 15%. Gue udah punya kecurigaan tuh kan, wah bener nih, bener dong pagi-pagi langsung trading halt, nggak lama kemudian langsung trading halt. Candle search stock nih, candle search nih. Nah iya ya sama nih hari ini juga ya kondisinya sebenarnya ya hampir sama juga sih ya kan. Nih tadi nih ya kita lihat Mina ya kan, sebenarnya itu kayak Mina ya kan, Mina itu nih Mina nih ya, tuh bentuknya kan doji gini kan. Nih kalau kita lihat nih candle searchnya, nah ini ada banyak nih, bisa begini atau nggak bisa begini atau bisa begini. Nah biasa kalau saham-saham yang begini nih besoknya langsung naik nih. Ini ada KMDS nih, cuman ini kan KMDS ini nggak tahu nih full, biasanya besok lanjut naik itu. Nah Mina itu kan belum bentuk nih, nah kalau dia kebentuk aja kayak begini atau nggak begini nih atau nggak begini, nah biasanya itu dia naik itu. Jadi emang eh, dari kemarin banyak nih saham-saham yang setengah mau begini besok, nah makanya harus tunggu besok supaya kita yakin kalau dia benar-benar mau naik. Prediksi ISG besok hijau or merah kok. Kalau tergantung juga ya, gue juga bingung juga ya kalau dibilang ya.
sebenarnya kan dalam satu sisi eh, kalau asingnya cabut ya mungkin itu ada kemungkinan kan merah ya gitu. Terima kasih eksklusif investor saham. Tapi yang gue bilang gitu, rata-rata investor asing itu kebanyakan pakai algoritma rata-rata itu loh. Ya tapi kan kalau beneran ada asing yang masuk ya mungkin bener ada. Di satu sisi ya mungkin di saham-saham BCA gitu kan. Mereka kan pasti ngamanin porto mereka gitu ya. Kalau amanin ya mereka cabut ya mau nggak mau kan jadinya IHSG merah. Kalau IHSG merah ya udah orang pada mulai nih, wah kayaknya udah tanda-tanda nih mulai panik kan, ya udah mulai panik akhirnya buru-buruan deh mau keluar tuh. Kalau secara daily chartnya IHSG itu lagi mau balik arah itu. Nah cuman memang harus dipastikan besok. Biasanya tanda kayak begini harusnya tuh dia itu mau balik arah harusnya. Cuman ya takutnya kalau gagal ya ngeri juga. Kalau gagal ya bisa turun ke 7.000 lagi ke harga kemarin. Waduh, pusing juga lihat Porto ya kan, merah lagi ya kan. Makanya ya gue sih jujur udah ngamanin cash udah ya 30% lah, 30% lebih lah. Belum gue jual semua. Kalaupun juga gue nggak akan jual semua sih gitu loh. Tuh, karena eh, beberapa saham bisa gue average down gitu. Gue tipikal orang yang masih bisa average down. Kan ada orang yang nggak mau average down, dia maunya average up kan. Ya itu juga bagus juga tuh. Tapi ya gue tipikal orang yang masih bisa average down lah tuh. Tuh kalau hmm kalau ada yang mau bertanya boleh, jangan lupa juga follow ya TikTok saya gitu kan. Terus kalau mau tanya-tanya tentang saham boleh langsung ke Wawa gitu kan, langsung ke Wawa. Itu ada Wawa saya. Terus juga jangan lupa chat pribadi aja DM kalau mau buat nanya-nanya. Gitu. Terus kan saya di showcase saya itu ada buku tentang technical analysis. Nah, kalau orang baru pemula yang pingin belajar saham, pingin ini ya bolehlah beli aja tuh bukunya. Saya juga dulu belajar dari situ, dari simple. Tapi ya setiap beli buku ketika kita baca kita pelajarin ya kita praktekin gitu loh. Kalau kita baca doang tapi kita nggak praktekin ya susah juga gitu. Yang penting itu kan salah satu dasarnya ya, kalau kita bermain saham tuh salah satu dasarnya kita harus mengerti technical analysis. Kedua itu yang harus disiapkan tuh mental dalam arti kata ada psikologis orang itu yang berbeda-beda gitu. Gua kemarin tuh sempat ikut belajar gratis ya kan. Dia ngasih penjelasannya bagus. Pokoknya dia jelasinnya detail. Jadi bukan detail ya, masuk di akal. Jadi otak kita tuh kan punya alam bawah sadar dan sadarnya kan gitu loh. Nah otak kita kan kadang suka men-trigger. Sama seperti kita misalkan kita marah nih ya kan, kita marah. Ketika kita marah ya kan, kita nggak bisa kontrol emosi kita, bener dong. Nah makanya kenapa ada orang yang ketika marah terjadi pembunuhan. Nah itu nggak bisa kontrol. Nah mental di saham itu juga harus ada. Dalam contohnya hal itu, contoh nih ya, lu punya saham misalkan kayak yang lagi heboh deh INDS ya kan. Nah ini contoh nih Kak Asyang nih, RMKI bang, nyangkut bang gua RMKI. Nah mental yang harus dijaga ketika kita sudah tahu nih
udah tahu nih, ya kan? Nih, hari pertama nih, dia misalkan nyangkut di harga atas lah, nggak 9.500 nih, dia beli. Pas di sini udah dikasih buka, dia harusnya tetap jual, walaupun memang secara overall minusnya pasti udah gede nih. Ini anggap aja nih minusnya udah berapa persen nih, ya kan? 25%. Nah, kadang orang itu, ya ini cuma perumpamaan, gue mau mengajarkan orang dalam bermain mental kalau di main saham. Kadang orang itu, dia itu ini apa, eh ketika turun 25% karena alam bawah sadar kita nggak kuat nih untuk menerima resiko, dia turun di bawah 25%, ya kan? Dia akan mikir, gua akan harus balas dendam dan gua akan yakin saham ini akan balik arah. Padahal kan cara kerja saham belum tentu begitu gitu. Nah, karena kenapa itu bisa terjadi? Karena kita termakan oleh emosi di dalam bawah alam sadar kita yang sudah ke-trigger. Contoh nih, kalau turun 10%, otak kita nggak bakal ke-trigger. Tapi kalau sudah sampai 25%, alam bawah sadar kita ke-trigger, kita jadi emosi. Emosi itu naik, akhirnya kita bikin otak kita berpikir defense sendiri, dalam arti kata, wah ini saham pasti naik nih. Nah, benar, biarkan saja. Cuman kan permasalahannya adalah kalau ketika kita biarkan saja, terus dia nggak balik ke arah lagi, nah itu yang jadi pusing kan. Nah, rata-rata tuh kan kadang begitu. Nih, kita bahas RMK aja deh. Ya, kita lihat ya. Contoh. Nih, kan harganya udah 3870 ya. Ini sebenarnya dia agak, kalau kita lihat dari candlenya, dia udah tembus support dari kemarin loh. Belum. Nih, support kemarin 3600, 3700 lah ibaratnya. Jangan sampai tembus ke bawah 3700 untuk RMKE ya. Ya kalau gua sih mendingan lepas. Kalau kayak gini mending lepas karena kan udah nggak sesuai jalur, daripada lu beneran nyangkut gitu loh. Nanti pindahin aja gitu loh, cari ke saham yang lain yang bisa berpotensi lebih bagus gitu. Ya kalau sudah, lu kalau udah lihat kayak saham RMK ini udah dikasih satu hari buka kayak begini, kalau gue pasti gue akan lepas gitu loh, gue akan cut loss gitu loh. Itu gue akan cut loss karena udah nggak sesuai gitu. Cuman kan kadang orang kan berpikir kan, masih bisa lah, masih bisa lah. Nah ujung-ujungnya mereka jadi nyangkut gitu loh, dan nyangkut akhirnya kan stres sendiri gitu kan. Bahkan kan kalau yang paling parah tuh kan ya, kalau kejadian dulu tuh gue inget banget itu waktu covid kan, KF, Inaf, wah itu sih paling gila. Ya bener, yang penting jangan all in juga. Ya kalau lu pakai duit dingin sih sebenarnya ya, ya tapi kan yang diomongin David Noah itu juga ada benernya ya, di podcast. Nggak ada lah namanya duit dingin. Intinya lu duit berkurang pun ya, dia ujung-ujungnya duit panas. Cuman ya tinggal lu rela aja. Yang satu, kalau lu duit, kalau all in kan ruginya lebih gede, kalau nggak all in kan ruginya lebih dikit. BMBR sih kemarin kita udah bahas, kalau kondisi ISG-nya besok membaik, harusnya dia bisa ke area 232 gitu. Harusnya ya. Cuman kita nggak tahu nih kondisinya, kembali lagi nih agak-agak ngeri. Bisa jadi ini ke arah, nah kalau dia sampai nyentuh 188 di bawah 200, itu agak kurang menarik ya untuk BNBR. Tapi kalau dia bisa besok bisa tembusin 232, nah oke lah. Cuma kan dia volumenya kenceng nih kemarin, ada kemungkinan bisa ini. Padi gimana bang, dapat restu RI enggak? Wah, gue belum cek juga itu kan di IDX. Kebanyakan beritanya ini apa, berita Iran, gue sampai nggak ngecekin kayak gitu-gitu. Gue sih belum tahu ya.
padinya. Bener, rugi 1 untung 10 ya masih cuan portabilitas ya. Bener. Ya bener. Bener. Kak Asyang bener. Yang penting kan harus bisa maintain lah. Intinya money managementnya harus ditingkatkan gitu loh. Jangan pernah all in dalam satu saham. Misalkan lu lihat dalam 5 saham nih, 5 sahamnya nih berpotensi. Ya lu cari aja yang menurut lu paling yakin berapa. Misalkan di saham A, wah gue yakin nih projectnya lebih bagus di antara 4 saham lain. Ya udah, saham A masukinnya agak gede, 30%. Saham A terus saham B-nya mungkin 20%. Saham C-nya mungkin ya pokoknya intinya dihitung lah sesuai dengan portonya lo, ya itu kan cuma jadi contoh aja. Mina gimana besok, gimana nasibnya ya bang? Mina itu keputusannya masih, gua harus lihat besok Mina gitu loh, karena kalau Mina besoknya nih, gua kasih lihat tadi ya candle search-nya ya. Nah, ini candle search nih. Nah lu kan lihat nih kalau Mina itu kan tuh, dia tuh kan hampir mau jadi bentuknya kayak ini nih, antara ini ini atau enggak ini kan. Nah kalau ini terjadi biasanya dia lanjut naik lagi gitu loh. Nah makanya penentunya adalah besok. Cuman kembali lagi nih, beritanya itu hari ini sangat mencekam sebenarnya. Ya berarti kan perang lagi gede-gedean banget. Dan Selat Hormuz ditutup gitu. Selat Hormuz itu ditutup. Nah, kemungkinan saham-saham minyak itu bisa naik. Ya kan? Karena dia mau, ya kalau cuman kembali lagi, saham dengan komoditas tuh kan harganya beda ya. Kalau komoditasnya naiknya kencang tinggi, di sahamnya belum tentu naiknya bisa sekencang komoditasnya. Nah itu yang bikin perbedaan gitu loh. Anggaplah besok harga minyak tembus nih, ya kan, pasti gak apa nih bisa menuju ke 100 nih, ya kan. Tapi saham minyaknya kayak Akra, kayak yang lainnya itu belum tentu besok naiknya langsung bisa 25% gitu, belum tentu. Bang pegang berapa emiten bang? Gue cuma gue megang 5 sih, megang 5 emiten doang. Gak mau ya itu 5 emiten aja udah banyak juga sih, cuman karena gue yakin aja jadi ya gue pegang aja. Dulu mah gue cuma megang 3 biasanya mah. Tuh patokan ilmu apa bang? Gue sih biasa cuman make ya kalau fundamental nih yang gue pakai, ya fundamental gue pakai biasanya. Gue nggak ngincer PE dan rasio itu, gue jujur gue lemah di situ. Tapi gue lihat dari projectnya, project perusahaannya kayak gimana, jelas atau enggak. Kayak misalnya nih wifi nih ya kan, kita tahu tuh tuh kan buat internet. Nah itu gue juga udah masuk dari bawah waktu itu, ya kan. Nah itu karena eh fundamentalnya dari situ tuh. Terus kalau teknikal ya gue bacanya dari moving average, MA5, MA20, MA50, MA100, MA200. Nah rata-rata kalau kita lihat dari MA nya nih, ini contohnya Mina aja nih ya. Nih sore nih Kak Bill dan Kak Bal dan Kak Fadil nih, bentar ya kita bahas dulu nih apa cara yang gue pakai ya kan. Boleh diikutin boleh juga enggak, cuman menurut gue ya ini salah satu yang agak efektif. Lu boleh cek aja semua saham yang beberapa bulan, berapa tahun ini deh, yang multi bagger itu rata-rata nih ya, dia tuh pasti berhasil nih. MA5 nih, MA5 pertama dia berhasil tembus MA20, ya kan. Nah ketika dia tembus MA20, nah ini emang dia turun nih, ya kan. Nah tapi kembali lagi nih, MA5 nya tembusin MA50, tembusin MA20, tembusin MA100, ya kan. Nah MA5 tuh sudah berada di atas semuanya, di semua
semua lini dari MA20, MA50, MA100, MA200. Nah, biasanya itu ujung-ujungnya selama MA5-nya tidak patah. Ini kan hampir mau patah nih. Dia kan ke MA20. Nah, habis itu MA5-nya tapi nggak terjun turun ke nih, walaupun terjun turun, dia masih sideway nih. Dia masih nggak turun lagi ke MA100-nya. Nah, makanya dia melakukan kelanjutan sampai ke atas. Nah, gue biasa pakai kayak gitu caranya gitu loh. Metode pertama, MA5-nya tuh harus tembusin MA20 gitu. Dan MA5-nya ini harus di atas semuanya. Nih, lu lihat kalau MA5-nya di atas semuanya, di atas MA20, di atas MA50, di atas MA100, di atas MA200. Nah, dia akan terbang tinggi terus gitu. Kecuali dia nggak patah. Ini kan dia sempat patah nih. Tapi dia nggak tembusin MA20-nya ke bawah. Dia lanjutin lagi. Nah, sampai tertinggi 725. Lu coba lihat aja, BRPT juga ngelakuin hal itu, MTEK juga ngelakuin hal itu waktu dihargai di bawah gitu. Bandarmologi nggak bang patokannya. Bandarmologi gue pakai, cuman nggak terlalu inilah. Gue kalau sebenarnya mau pakai boleh, bandarmologi itu juga bagus. Cuman gue kalau bandarmologi ya gue nggak terlalu sering-sering pakai aja gitu loh. Mungkin gue cuman melihat sekilas doang aja, tapi abis itu gue kombinasi dengan MA gue, kalau cocok ya udah gue pegang itu. Karena kembali lagi sesuai yang dibilang Hengki, ya lu nggak bakal tahu kalau tiba-tiba tukeran barang deh. Nah, itu loh. Sama bang, aku dapat info MA20 setelah tak pelajari MA5 kok bertautan ya. Iya, ya tukar-tukar terus bandarnya gitu loh. Tadi nih Bill and Ball tadi dia ngebahas apa nih? Coba nih kita lihat. Oh, sekarang pakainya MA5 dan MA20. Nah, kalau gua pakai MA5, MA20, MA50, MA100. Jadi kalau kita udah tahu apa ini saham, jadi biasa gue nyarinya saham. Jadi kan di Mira itu ada namanya Easy Finder nih ya. Ini aplikasinya yang gue pilih tuh, biasanya gue pilihnya pakai Golden and Dead Cross MA5. Nah, kalau lu lagi beruntung, sekarang kan emang saham ini semua lagi potensi, lagi high-nya ya, lagi pike-nya udah naik tinggi gitu kan. Tapi waktu pas 2026, kenapa aku bisa dapat BRPT, kenapa aku bisa dapat MTEK? Nah, gue lihat dari Easy Finder. Nah, itu dia tuh ngasih tahu posisi sahamnya ini lagi di bawah dan lagi mau balik arah dengan cara dia lihat dari MA5-nya. Nah, makanya gue kombinasikan MA5-nya itu, gue tulis MA5, MA20, MA50, MA100, MA200. Nah, setiap MA5-nya itu nembus terus dan terus MA5 tembus 20, 50, 100, dan MA5-nya itu di atas MA20, MA50, MA100, itu rata-rata jadinya multi bagger gitu. Walaupun MTEK sempat gagal, tapi selanjutnya kan dia balik lagi gitu. Ini gue bahas dulu, gue bantu Bill dulu nih. Tadi kan dia nanya nih ya kan, ESA. Oh, ESA tadi gue udah bahas. ESA secara overall dia tuh masih sideway hari ini. Jadi tapi biasanya kalau gue liat candlenya kemarin hijau, harusnya tuh besok dia hijau lagi. Cuman pasang support aja kalau ESA. Dia soalnya ini kan masih galau sebenarnya. Ini jalurnya masih sideway dia sebenarnya. Tuh supportnya di 610 sama di 600. Kalau di bawah itu lepas dulu. Nah, cuman kalau dia berhasil tembusin resistennya di sini, nah ini cakep. Iya, nunggu naik gitu. Kalau emang mau pasti emang nunggu naik gitu. Cuman biasanya
Kalau gua lihat candle hijau satu kali gini, gua akan masuk. Ada kemungkinan besok harusnya masih bisa naik. Tapi kan kembali lagi nih, IHSG kan gara-gara kejadian Iran ini kan kita agak deg-deger juga ya. Itu. Hill gimana bang? Turun terus berani masuk. Hill itu ntar habis Hill tadi ada yang nanya siapa tuh? PTMP ya. Hill jangan. Nah kalau tandanya kayak gini, ini lu jangan pernah masuk dulu. Kalau jadi gua nggak akan pernah masuk sampai sampai dia itu ngebentuk hijau sekali, ngebentuk hijau sekali. Dan dia kan masuk saham FCA. Kalau saham FCA begini sih ya agak-agak ngeri ya, agak-agak ngeri gitu ya. Lu bisa ke harga satu. Ya kalau kayak gitu mending lu tunggu dulu, bener-bener tunggu di mana kalau mau aman dua kali hijau. Contoh nih misalkan, nah contoh tuh dua kali hijau tuh gini. Nah contohnya kayak gua ambil contoh, nah kayak gini nih dua kali hijau nih. Nah biasa kalau dua kali hijau itu ada confirm dia bener-bener mau balik arah. Kalau masih satu itu masih 50-50, tapi kalau kalau udah dua nih ada 70 sampai 80% lah dia mau balik arah. Ya lu mau nggak mau lu harus tunggu kayak begitu gitu loh. Karena kan ini lu kayak megang pisau jatuh. Tuh. Archie gimana bang? Archie gue cuma bisa kasih tahu nih ya. Kalau lu mau hold, dari waktu itu sih gue udah pernah bilang tuh dari live gue kapan tuh ya. Archie itu ada satu tambang emas yang belum dibuka. Jadi kalau lu mau hold, ya yang penting pasang stop loss saja. Itu. Ya secara overall dia kan emas dan harta itu udah naik tinggi banget kan. Nah, arcinya belum. Arcinya itu ada satu tambang emas dia belum di ini belum dibuka gitu loh. Jadi secara ini sih harusnya menarik gitu loh. Tadi ada yang nanya PTMP ya, PTMP Mitra Pack. Nah, kalau secara MA PTMP nih bagus nih, ya kan? Tuh. Kenapa gue bilang bagus ya, MA5 nya udah tembus MA20. Dan ini bener-bener low risk nih ya kan. Harga 76, pasang aja support di 75. Ya kalau dia dibawa ke 74 kan berarti ya dia misalkan hasil akhirnya jam 13.50 dia turun ke 74, ya lu mending lepas lah. Atau enggak 73 ya mending lepas. Berarti kan dia udah mau balik, MA5 nya mau turun ke bawah, mau balik lagi ke support. Nah kalau lu baru masuk ini low risk banget ya, supportnya 75. Tapi kalau dia berhasil tembusin resistennya di harga sini 79, ya dia bisa ke sini. Nah di sini dia uji kekuatan lagi nih di 85 nih, dia harus stay di 85. Nah nanti kalau udah berhasil tembusin semua baru dia agak kenceng nih. Tuh. Bitek bagaimana bang? Wah ini udah info dari lama itu Bitek itu ya. Gue juga nggak tahu. Infonya sih katanya mau dikerek tapi nggak dinaik-naikin ya kan. Kalbe Farma dulu lah nih tadi ya. Kak Han nih nanya nih Kalbe Farma. Baru ntar kita bahas Bitek. Kalbe Farma nih juga sama. Nah Kalbe Farma ini baru mau balik nih. Dia baru mau balik nih. Nah secara kalau dilihat secara ininya dia bagus. Karena dia baru mau balik nih, ya kan? Pasang support di 1050. Nih maksud gua yang tadi tuh kalau mau beli, nah ini saham-saham yang kayak gini nih baru mau balik nih. Tuh. Cuman ya kembali lagi, besok kan ISG agak ngeri-ngeri sedap nih, ya kan? Makanya dan dia kan supportnya deket juga nih 1055. Jadi kalau lu mau masuk resikonya tuh benar-benar kecil gitu loh. 1055 tuh supportnya, berarti kalau dia tidak menyentuh 1055 berarti dia mau balik turun. Nah kalau mau balik turun ya sudah, kita jangan masuk dulu sampai dia balik arah lagi. Besok hujan emas ya Baskom, bisa jadi nih. Bitek
salah speed track gitu. Biasa sih gue gunain metodenya itu sih, dan menurut gue metode itu sampai saat ini ya rata-rata menarik ya gitu. Selama dia nggak gagal, nggak patah lah ibaratnya. Patah pun kan kalaupun dia MA5 nya masih di atas semua MA20, MA50, MA100, MA200, berarti dia masih lanjut gitu. Tadi nih betek tuh, betek tuh masih galau ini. Gua nggak tahu nih cuncurungannya ke arahnya kemana nih. Nunggu ini kali, nunggu di backdoor kali dia nih. Ini mah udah galau nih antara dia mau turun atau mau naik nih. Sekali dia turun ke bawah, fix berarti dia mau turun bisa ke sini. Tapi dia sekali naik, ya dia bisa jadi tutup gap di sini, baru ngelanjutin ke atas gitu. Sideway bukan, iya sideway bener. Tapi sideway-nya ini deg-degan gitu loh, antara dia bisa ke 15 atau enggak ini. Bull, nah kemarin live juga ngomongin nih kan, ada orang nanya harusnya kan berpengaruh nih gitu. Ya bisa jadi sih, karena bull itu kan pelayaran kan, harusnya bisa berpengaruh karena kan tarif tarif pelayaran pasti naik. Nah cuma kan permasalahannya, biasa saham sih nggak terlalu ngefek begitu gitu loh biasanya ya, makanya kita lihat aja besok nih ya kan. Memang penentunya memang banyak kan besok gitu loh. Contoh nih kita lihat bull nih ya kan, ini kan harganya 500 nih ya kan. Nah besok harus hijau nih, kalau bisa harus tembusin 5, kalau bisa harus tembusin sini nih 545 nih, baru baru menarik nih gitu. Supportnya di 460 gitu bel bull. Tapi kalau dia nggak ke situ ya kekurang nih. Karifki BRPT, iya bener karena Geo. Oke ntar Tron habis BRPT. Nah ini pas nih kan kemarin kan metode gue kan yang MA5 nih gue inget banget nih, soalnya gue masuk soalnya BRPT, gue inget banget makanya ini gue masuk nih ya. Gue tuh dulu malah masuk di posisi di sini nih ya kan, posisi gagal pertama kali nih. Sorry ya, ini intermezzo dulu nih, intermezzo Karifki. Gue tuh masuk di sini nih dulu ya, nih di harga sini nih di harga 800, turun terus tiba-tiba kan tarif 4 kan jebret ya kan. Nah cuman gue yakin nih BRPT nggak mungkin dibawa ke main di harga 400 kan. Udah gue hold. Nah ketika dia mulai balik arah di sini nih, MA5 nya mulai kelihatan, nah baru gue hajar, gue tambahin perlahan-lahan. Nah lihat nih kan, ini chart yang paling, ini MA yang paling bagus nih. Ini contoh MA yang paling bagus. Kenapa gue bilang MA paling bagus? Karena bentuknya bagus. Nih lihat, MA5 tembus MA20. MA5 nya sideways dulu, tembus 50, diikutin dengan MA20 tembus 50. MA50 nya tembus 100, diikutin MA20 tembus 100, diikutin MA50 tembus 100. Dan akhirnya jadinya Beggar bos tuh, MA5 nya di atas terus kan, di atas 3 movering average tadi kan. Nah nih sempat batal nih ya kan, sempat patah nih ya kan, tapi kan dia lanjut tag lagi dan di atas semua tiga garis tadi tuh. Nah ini metode yang gue pakai terus gitu ya, tapi kan semua ya bebas ya, lu mau ngikutin juga bebas. Tapi ya selama ini ketika gue pakai metode ini dan gue dapet saham yang bagus ya, jadinya
bagus gitu. Lanjut BRPT bang, ya ini kita jelasin BRPT sekarang, baru ke Tron, habis itu ke CDIA. BRPT BRPT ini hampir sama ke saham-saham yang lain. Seperti yang gue bilang, hari besok itu penentuan, ya besok penentuan itu. Kenapa gue bilang penentuan? Karena hari ini biasanya saham yang sudah ada hijau gini, nih saham yang hijau gini besoknya biasa harusnya hijau lagi. Cuman kembali lagi nih, kondisinya adalah global lagi nggak baik-baik aja. Gue takut panik, ujung-ujungnya kembali lagi ke sini nih, supportnya di 1860. Nah kalau kembali lagi ke situ ya bisa ke 1720 gitu loh, agak runyam sih kalau gitu. Tapi kalau kembali hijau, nah dia harus tembusin 2180 tuh. Analis Tron mas, oke, habis Tron kita CDIA. Gue kasih kisi-kisi aja. CDIA sih ya kalau buat di hold harusnya masih oke ya, karena kan kembali lagi ya, dia salah satu yang belum masuk MSCI gitu. Harusnya dia ditargetkan sih masuk. Terus nah nih Tron juga sama tuh, bentuknya tuh dia juga udah hijau sebenarnya, sama-sama Kak Rifki. Cuman tuh besok kembali lagi penentuannya, dia harus bentuk hijau dulu sekali nih buat memastiin kalau dia mau balik arah gitu. Ya kalau udah punya barang ya pasang supportnya di 147 nih untuk Tronnya tuh. Dia harus bisa tembusin nih resistennya di 200 nih, 199 nih. Kalau bisa tembusin menarik baru itu. Makanya lihat besok nih, penentuannya semua di besok deh. Makanya kalau besok IHSG-nya jelek sih, aduh, runyam juga nih. Banyak yang nggak sesuai, chartnya banyak yang nggak sesuai gitu loh. Jadinya jelek gitu loh. Ya gue sih berharap sih market bagus ya. Udah ekonomi kita stagnan, nggak gerak, tapi marketnya begini ya kan. Kita mau dapat duit dari mana lagi gitu kan. CDIA itu juga sama, penentuannya besok. Nah tuh nih, kalau dia besok dibawa ke sini lagi, wah, dibawa ke 995 atau enggak 1000, bisa kembali ke 910 nih. Kalau kembali ke 910 sih wah, dalam juga, agak jauh juga gitu kan. Makanya besok nih penentuannya. Kalau besok WA-nya bayar nggak bang? Kalau WA mah nggak bayar, itu WA aja gitu. Nanti kita chat-chatan aja, gampang itu. Kalau mau masuk grup ya nanti ada syarat lah. Tuh. Nah, CDIA intinya itu harus tunggu besok gitu ya. Dan dia supportnya di 995, jangan sampai di bawah 995. Bener, makanya harus dikumpulin dulu nih. Soalnya kan feeling gue mah akhir tahun nggak mungkin jadi langsung di bulan Mei dihajar ya. Tapi ya kita nggak tahu ya, Pak PP kan juga agak gila ya. Kalau dia ngehajar saham itu kan suka gila ya. Ya bisa jadi juga ya kan. Tapi ya secara overall sih feeling gue sih agak lama. Jadi kalau buat long term sih harusnya jadi ya masih oke. Ya ini bagus kok, harusnya jadi ya. Kalau buat di hold harusnya masih bagus. Cuman ya tadi pasang support aja. Jangan sampai tembus di bawah 910 lah, atau enggak tadi
nih kita CNBC nih, Putin buka suara AS Israel bunuh. Breaking, Ahmad Dinejad tewas dalam serangan AS Israel ke Iran. Iran sambut tawaran Presiden Prabowo mediasi perang dengan AS Israel. Nah, kan? Beritanya aja udah kurang mengenakan ya kan? Kayak nih, ya gue sih berharap sih tidak banyak yang panik ya. Gitu. Oke, paling gue mau tutup. Gue tutup live-nya dulu ya. Terima kasih buat hari ini. Sore ini live-nya tidak sampai 1 jam. Ya, saya merasa ditemani untuk live hari ini. Ya, saya tutup live hari ini. Kita kembali lagi nanti di hari depan. Besok lah, mungkin besok kalau gue live ya dipantau aja lah TikTok saya ya kan. Tuh. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Kalau jangan lupa untuk follow TikTok kami, TikTok saya gitu. Jangan lupa DM juga. Kalau mau nanya-nanya tinggal DM atau enggak ke Wawa. Gitu kan. Oke. See you. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.